Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan.
Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping.
Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin.
Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu.
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Datang berdua, ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan, dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang
untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Oh, okay. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih, Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa, Bang? Untuk membebaskan ibu saya, Oh, buat uang jaminan gitu ya, Bang? apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya.
Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu.
awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian-perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih, Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa, Bang? Untuk membebaskan ibu saya. Oh, buat uang jaminan gitu ya, Bang? Apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala.
Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Datang berdua, ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan, dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima
Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian-perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Oh, Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih, Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa, Bang? Untuk membebaskan ibu saya, Oh, buat uang jaminan gitu ya, Bang? apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah.
Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Sini kan datang berdua. Ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan. Dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Oh, okay. Padahal di
situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa Bang? Untuk membebaskan ibu saya, Oh, buat uang jaminan gitu ya Bang? apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Sini kan datang berdua. Ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan. Dan awalnya itu ibu saya
membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih, Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa, Bang? Untuk membebaskan ibu saya. Oh, buat uang jaminan gitu ya, Bang? Apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut
untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Datang berdua, ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan, dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun
tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun, dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian-perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Dan ibu saya pun sudah meminta LBH untuk mendampinginya. Namun saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ditahannya sejak kapan ya, Mas? Ditahannya dari kemarin. Oh, Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Lalu terkait aksi hari ini, alasannya untuk menjual ginjal ini kenapa nih, Bang? Karena saya mau ngelawan orang tersebut, karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Berarti ini untuk bayar pengacara seperti itu atau seperti apa, Bang? Untuk membebaskan ibu saya, Oh, buat uang jaminan gitu ya, Bang? apapun itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kakak beradik menjajakan ginjal mereka di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal demi membebaskan sang ibu, Syafrida Yani, yang ditahan polisi. Kedua remaja tersebut ialah Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Kakak adik ini nekat melakukan aksi tersebut untuk membebaskan sang ibu yang dituduh melakukan penggelapan uang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Yani merupakan seorang penjual makanan rumahan. Remaja itu mengatakan awalnya sang ibu membantu saudara dari pihak ayahnya untuk mengurus sebuah rumah. Sang pemilik rumah tersebut bekerja di maskapai sehingga jarang pulang. Namun, ia sempat marah karena Yani tidak bisa dihubungi. Akhirnya pemilik rumah membelikan Yani sebuah handphone agar mudah saat dihubungi. Bahkan dia juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Menurut Farel dan Nayaka, setiap pengeluaran dari uang yang diberikan itu ada rinciannya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu karena tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa pun Yani tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain, pelapor ditemani oleh pengacaranya. Sang ibu disebut Farel sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani yang sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah.
Meski sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta yang sebelumnya diberikan, Yani tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak Rabu 20 Maret kemarin. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun rencananya bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Sini kan datang berdua. Ada apa sih, aksi apa yang ingin disampaikan gitu? Jadi awalnya sebelumnya saya memperkenalkan ibu saya dulu. Nama ibu saya Ibu Syafrida Yani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan. Dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan